warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Pijar menjadi insan pintar dengan belajar bersama saya Nursalin Zani. Kali ini kita masuk sesi ke-21 mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan tema hukum antar tata hukum. Seperti biasa, seperti sesi-sesi sebelumnya, saya sudah menyiapkan slide PowerPoint untuk dijelaskan kepada saudara semua. Gak usah berlama-lama, kita lanjut saja yuk. Oke, ini ya PowerPoint-nya. Jadi lanjut aja, kita langsung masuk ke dalam pengantarnya. Untuk dari pengantar daripada hukum antar tata hukum ini, saya akan menjelaskan istilah-istilah yang sering dipakai dalam bahasa asing untuk mengistilahkan hukum antar tata hukum ini. Nah, hukum antar tata hukum ini disingkat menjadi hata hukum antar tata hukum. Ya, dalam bahasa Belanda itu disebut juga dengan conflictenrecht. Jadi kalau misalnya saudara menemukan kata-kata yang ada rechnya belakangnya, RECHT, itu bisa dipastikan bahwa berasal dari bahasa Belanda. Jadi bahasa Belanda untuk hukum antar tata hukum yaitu conflictenrecht, intergentielrecht, interrechtssordenrecht. Ya, agak susah terbata-bata saya juga membacanya. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal juga conflict of law, private international law, international private law, marginal law, dan interlegal law. Ketika kita mendengar kata private international law, berarti itu hubungannya adalah hukum privat. Nah, kalau kita berkata soal hukum privat, berarti kita itu lebih kenal dengan istilah-istilah perdata ya. Jadi bisa dikatakan juga hukum antar tata hukum ini adalah hukum perdata internasional. Kita lanjut ya, ini kan udah istilah-istilah asing ya untuk hata. Nah, sedangkan di sini saya ada menjelaskan ruang lingkup hata. Jadi hukum antar tata hukum ini ruang lingkupnya apa sih, yang dia pelajari apa sih? Yang pertama dibagi dua ya. Yang pertama hukum antar tata hukum intern, yang kedua ekstern. Nah, apa sih hukum antar tata hukum intern ini? Yaitu hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antar warga negara, ingat ya, antar warga negara, memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel dan kaidah hukum yang berlaku. Maksudnya aturan-aturan. Stelsel itu aturan-aturan dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa, waktu, tempat, pribadi. Ini ada tambahannya dan soal-soal ya. Nah, berarti kalau ngomongin intern itu hanya hukum yang ada dalam satu negara saja. Dia tidak membicarakan soal hukum yang ada di negara tersebut dengan hukum yang ada di negara yang lain. Enggak. Dia hanya membicarakan hukum yang ada di negara itu saja. Nah, sedangkan yang ekstern ini yakni hubungan dan peristiwa-peristiwa antar warga negara pada waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan aturan-aturan dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan soal-soal. Jadi di sini kalau hukum intern itu ngomongin lingkup dalam negaranya saja, sedangkan kalau ekstern itu di luar hukum di luar negara tersebut. Jadi ada dua negara yang dibicarakan, berarti ada dua aturan hukum yang dibicarakan di sini kalau yang eksternnya. Nah, ada ruang lingkup hata lebih spesifik lagi. Apa sih lebih spesifik lagi ruang lingkup hata ini? Membahas apa aja sih? Yang pertama, ruang lingkup hata itu terdapat dua atau lebih aturan hukum yang bertemu. Betul? Ya betul lah. Karena ketika kita membicarakan masalah hukum antar tata hukum, di dalam lingkungan negara tersebut saja, bisa satu negara saja, itu ada hubungan antara hukum, misal ya, hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, itu ada hubungannya antar tata hukum. Hukum perdata dengan hukum pidana, itu hubungannya apa? Itu dibicarakan. Jadi ada dua atau lebih aturan hukum yang bertemu. Kemudian, pertemuan aturan-aturan itu ditandai oleh adanya titik pertalian. Jadi adanya hubungan di situ. Hukum antar tata hukum hata ini menentukan aturan hukum yang berlaku. Jadi aturan mana yang berlaku, aturan mana yang diberlakukan terhadap suatu kasus tertentu. Misalnya, kita
kita membicarakan soal perjanjian, otomatis kita membicarakannya bukan pidana tetapi perdata. Gitu. Ya, jadi ini memperjelas lagi batasan antara hukum yang satu dengan hukum yang lain. Kemudian hukum antar tata hukum intern tidak memiliki unsur asing. Yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya jelaskan, tidak ada kan, karena dia membicarakan antara di lingkup negaranya saja. Sedangkan kalau yang ekstern, dia membicarakan antara dua negara, dua aturan hukum yang berbeda, yaitu negara yang satu dengan negara yang lain. Kemudian aturan-aturan hukum yang bertemu tersebut memiliki kedudukan yang sama terhadap satu dengan yang lainnya, yaitu positif hukum yang berlaku tentunya berkedudukannya kekuatan hukum tetap berlaku. Keberlakuan stelsel, keberlakuan hukum aturan hukum A bukan karena aturan hukum lainnya bersifat inferior lebih dominan, tetapi karena aturan hukum A lah ya aturan hukum yang tepat untuk diberlakukan. Jadi bukan berarti ketika misalnya aturan kan spesialis generalis misalnya gitu ya. Peristiwa hukum ini diproses dengan undang-undang ini, bukan dengan aturan KUHP. Bukan berarti undang-undang ini itu bersifat inferior, tetapi karena dalam kasus tersebut yang harus diterapkan adalah undang-undang tersebut, bukan aturan dalam KUHP, begitu. Oke, itu ruang lingkup hatta lebih spesifik lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah hatta ini yang bersifat ekstern adalah hukum perdata internasional yang tadi saya bilang. Arti daripada hatta itu istilah dalam bahasa Inggris kan kita menyebutkan adalah private international law atau international private law gitu ya. Jadi itulah ekstern, berarti keluar, perdata internasional. Ya, seperti itu. Itu ruang lingkup hatta lebih spesifik. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang dibahas dalam hukum antar tata hukum ini? Itu apa? Yang pertama adalah masalah hubungan hukum yang satu dengan yang lain. Jadi yang tadi saya bilang, antara hukum yang satu dengan hukum yang lain itu mereka punya hubungan dan itu kan dijelaskan di dalam hatta. Ya. Kemudian menata hukum yang ideal. Nah, hukum yang ideal itu yang seperti apa sih? Nah, itu yang akan dijelaskan dalam hukum antar tata hukum. Kemudian semua aspek yang harus dipertimbangkan dalam putusan hukum. Nah, aspek-aspek apa saja? Aspek sosial, itu aspek sosiologis, aspek filosofisnya, aspek historisnya, yuridisnya itu harus dipertimbangkan dalam hukum antar tata hukum. Nah, konteks hubungan hukum dalam hukum antar tata hukum itu apa? Konteksnya. Yang pertama kelahiran hukum. Nah, hatta ini membicarakan soal kelahiran hukum. Dia berbicara soal hukum itu lahir dari mana sih? Tentunya hukum itu lahir adanya gejala masyarakat dulu. Jadi masyarakat punya gejala baru ada aturan hukumnya. Bukan aturan hukum ada baru gejala ada. Itu enggak ya, bukan seperti itu. Jadi gejalanya dulu ada baru adanya hukum tersebut. Lahirlah hukum tersebut, aturan hukum tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan hukum. Nah, hukum ini dibuat oleh lembaga yang berwenang dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, ya, tanpa pandang bulu itu namanya pembuatan hukum, oke? Di sini ya. Jadi dapat dikatakan juga pembuatan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif itu berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Tetapi perlu diingat ketika ada suatu aturan hukum yang diberlakukan di negara kita itu harus disosialisasikan itu selama 90 hari atau 3 bulan. Nah, setelah lewat 3 bulan itu dianggap seluruh warga negara Indonesia mengetahui aturan hukum yang berlaku tersebut. Itu ya, negara kita. Kemudian yang ketiga adalah pemberlakuan hukum. Nah, kalau berbicara soal pemberlakuan hukum, berarti kita ada hubungannya dengan pembuatan hukum. Ketika hukum itu dibuat, itu berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah negara Indonesia. Dan itu tanpa terkecuali. Ya, mau itu eksekutif, mau itu rakyat biasa, itu tetap sama saja. Kedudukannya di mata hukum kita mengenal istilah equality before the law ya. Kemudian yang keempat adalah penegakan hukum. Nah, ini bagaimana
Hukum itu ditegakkan agar mencapai tujuan hukum. Apa sih? Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Nah, inilah konteks hubungan hukum yang dibicarakan dalam hukum antar tata hukum. Baik, terima kasih telah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan menuai keberkahan serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Akhir kata, sebelum akhir kata ya, lupa. Kalau ada kritik, saran, maupun pertanyaan dapat dituliskan dalam kolom komentar maupun diisi dalam forum diskusi yang telah saya siapkan. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.